Kita bertemu kembali. Salam kepada semua pria hebat yang diberkati Tuhan. Saya berdoa kiranya semua saudara senantiasa dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita dalam seri khotbah pria yang berdampak, kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur buat waktu yang baik Kau berikan kepada kami untuk belajar dan mendengar dari firman-Mu. Kami terima firman-Mu sebab kami tahu firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan mengapa saya memilih topik pria yang berdampak. Alasan yang pertama karena ternyata banyak pria yang tidak berdampak sama sekali. Dia ada di rumah atau tidak ada dampaknya sama sekali. Yang kedua, karena ternyata banyak pria yang dampaknya justru negatif, menghasilkan hal-hal yang negatif. Bahkan bisa saya katakan mendatangkan kutuk bagi keluarganya. Dan untuk itu juga alasan yang ketiga, karena sudah tidak barang asing lagi bahwa gereja sekarang didominasi oleh kaum hawa atau kaum wanita. Baik di sekolah kitab, sekolah teologi, baik dalam pelayanan gereja rohani, itu didominasi lebih banyak wanita. Dan alasan yang keempat, mengapa saya ambil topik ini, karena saya berharap makin banyak pria yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dan menjadi pria yang berdampak berkat bagi keluarga, gereja, bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi komunitas dimanapun dia berada. Karena pada prinsipnya, semakin banyak pria yang diubahkan, maka percepatan kemajuan gereja juga makin cepat, dan keluarga demi keluarga akan semakin diberkati menjadi keluarga Kristen yang kuat, baik iman, baik secara rohani. Dan pada hakikatnya ketika sebuah keluarga sudah kuat secara rohani, baik juga dalam iman, maka otomatis dampak dari keluarga ini juga akan makin baik bagi gereja dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, poin yang pertama, jangan lupa Anda harus berubah. Dan yang bisa mengubah Anda adalah kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Anda harus menjadi pria kuat dalam iman dan roh. Yang ketiga, Anda harus menjadi pria yang maksimal dalam potensimu sebagai seorang pria. Karena itu maksimalkan potensimu. Dan yang keempat, Anda harus menjadi imam bagi keluargamu. Sebab jika engkau tidak bisa mengimami keluargamu, engkau tidak akan pernah bisa menjadi berkat, menjadi pria yang berdampak berkat bagi keluargamu. Yang kelima, engkau harus menjadi pria dewasa dan bertanggung jawab. Karena ternyata banyak pria umurnya sudah lanjut, umur dia sudah tua, tapi belum tentu dewasa dalam pola pikir, belum tentu bertanggung jawab atau menjadi pria yang bertanggung jawab. Maka poin yang kelima ini, untuk menjadi pria yang berdampak, Anda harus menjadi pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Ada 4 tugas pokok dan tanggung jawab seorang pria. Yang pertama adalah tanggung jawab untuk dosanya sendiri. Berani mengakui dosa yang mungkin masih mengikat saudara sampai hari ini, dan saudara masih melakukannya berulang-ulang walaupun orang tidak ada yang tahu. Anda harus mengakuinya. Karena konsekuensi dari bertanggung jawab itu jauh lebih ringan daripada ketika Anda tidak bertanggung jawab untuk dosamu. Belajar dari Kain, belajar dari Adam. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, bertanggung jawablah untuk dosamu sendiri. Yang kedua, tanggung jawab seorang pria adalah sebagai imam. Tanggung jawab sebagai imam atau penjaga bagi keluarga, sehingga keluarga kita terlindung dari tipu daya iblis, terlindung dari tipu daya setan, terlindung dari pengaruh dunia yang jahat ini, sehingga saudara kita, keluarga kita menjadi keluarga yang terpelihara oleh anugerah Tuhan. Dan
untuk menjaga keluarga kita sebagai seorang pria harus berdua, mendengar dan melayani. Yang ketiga yang saya mau sampaikan hari ini adalah tanggung jawab sebagai nabi. Sekali lagi, yang ketiga, tanggung jawab seorang pria dewasa adalah sebagai nabi. Kalau seorang pria menjadi imam, ia pasti dapat menjadi nabi. Sekali lagi, kalau seorang pria telah berhasil jadi imam bagi keluarganya, ia pasti dapat juga menjadi nabi bagi keluarganya. Menjadi nabi artinya mengarahkan keluarga, mengarahkan orang-orang yang kita pimpin, mengarahkan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, mengarahkan orang-orang di tim kita, termasuk keluarga kita. Mengapa Hawa dapat tertipu oleh ular? Karena ia tidak menguasai firman Tuhan. Dia tidak menguasai firman dengan akurat. Malah bukan hanya sekedar tidak menguasai, malah dia menambahi firman Tuhan. Karena dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kedua, di situ dikatakan, jangan kamu jama dan raba buah itu. Padahal Allah tidak pernah berkata jangan raba, tetapi jangan jama dan jangan kamu makan. Mengapa Hawa tidak menguasai firman dengan akurat? Itu karena Adam gagal mengarahkannya. Mengapa ada banyak keluarga, istri, anak-anak yang tidak bisa membuka Alkitab dengan benar, tidak tahu membaca Alkitab dengan benar, tidak menguasai firman Tuhan dengan benar, padahal sudah mulai dari sejak kandungan dia menjadi orang Kristen. Itu karena Anda sebagai pria gagal mengarahkan mereka. Adam gagal mengajarkan firman dengan benar sehingga Hawa tertipu. Sekali lagi, Adam gagal mengajarkan firman dengan benar kepada istrinya sehingga Hawa bisa tertipu. Karena itu, jika engkau mau menjadi pria yang berdampak, engkau mau menjadi pria dewasa dan bertanggung jawab, dan salah satu tanggung jawabmu adalah menjaga keluargamu, mengarahkan mereka. Saudara, ajarlah firman Tuhan kepada keluargamu. Ajarlah mereka prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Allah, dengan apa yang diajarkan Alkitab. Berikanlah mereka teladan hidup kekristenan yang benar. Saudaraku, karena Anda telah ditetapkan menjadi nabi bagi keluargamu, engkau telah ditetapkan menjadi pribadi yang harus mampu, harus sanggup mengarahkan keluargamu. Jadilah seorang nabi bagi keluargamu. Jangan sampai satu orang pun dari anggota keluargamu tersesat, terhilang, tertipu oleh tipu daya dunia, oleh tipu daya setan, oleh karena kelalaianmu sebagai seorang pria mengambil tanggung jawab dalam hal mengarahkan keluargamu. Saudaraku, karena itu untuk menjadi pria yang bisa menjadi nabi bagi keluarga, Anda juga harus mampu menjadi teladan bagi keluargamu. Engkau harus mampu menunjukkan nilai-nilai hidup Kristiani di tengah-tengah keluargamu. Engkau harus menjadi gembala bagi keluargamu yang mampu memimpin dan mengarahkan mereka dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Sehingga ketika satu kali mereka mungkin terpisah dari dirimu, mereka sudah pergi dari rumahmu, mereka hidup dengan kehidupan mereka masing-masing, mereka tetap terpelihara, mereka tetap terjaga, mereka tetap terlindungi. Saudara, mereka tidak tertipu oleh pengaruh dunia yang jahat, oleh tipu daya iblis, tipu daya setan. Kenapa? Karena kenabian Anda sebagai seorang pria menjaga mereka, melindungi mereka, dan mengarahkan mereka. Karena itu, ambil tanggung jawab bagi keluargamu sebagai seorang nabi yang mengarahkan keluargamu kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya
istri dan anak-anakmu, keluargamu akan terlindungi, terpelihara, terjaga, dan tidak akan pernah bisa tertipu oleh pengaruh dunia yang gelap dan jahat ini. Dan saya percaya engkau akan menjadi pria yang berdampak berkat. Engkau akan diberi hikmat, urapan, dan kuasa oleh Tuhan, sehingga engkau menjadi nabi bagi keluargamu. Dan saya percaya ketika engkau sudah mampu menjadi seorang nabi, maka keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kau akan bahagia, kau akan bersuka cita, kau akan melihat hadirat Allah ada di tengah-tengah keluargamu, kerajaan Allah turun di tengah-tengah keluargamu, dan kehendak Allah jadi atas keluargamu. Dan engkau juga akan melihat bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah keluargamu dalam segala situasi. Karena engkau sebagai seorang pria telah mampu mengarahkan keluargamu ke jalan-jalan Tuhan. Saudaraku, para pria dimanapun Anda berada, jangan tunggu lagi hari esok, tapi tetapkan hatimu hari ini. Ambil keputusan, saya mau menjadi pria dewasa, dan saya mau menjadi pria yang mau mengambil tanggung jawab untuk keluargaku. Sebagai seorang nabi bagi keluargaku yang akan mengarahkan keluargaku, saya mau berada di garda terdepan. Saya mau menjadi contoh teladan buat keluargaku. Saya percaya ketika Anda mengambil keputusan itu, kau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup istri dan anak-anakmu secara luar biasa. Dan kau akan terheran-heran melihat karya Tuhan dan mujizatnya, pertolongannya, berkat-berkatnya, berkat kerajaan Allah akan dinyatakan atas keluargamu. Karena itu, jangan tunggu hari esok. Ini saatnya engkau harus memutuskan untuk menjadi pria yang berdampak berkat bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi komunitas di mana engkau berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi besok. Saya akan berdoa untuk saudara, supaya saudara dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sama berdoa buat setiap pria yang menyaksikan video ini, biarlah mereka diteguhkan, dikuatkan oleh Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu dan firman berkarya di hati mereka, menjamah mereka sehingga mereka membuat keputusan untuk menjadi pria yang berdampak, menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab untuk dosanya sendiri, bertanggung jawab menjadi imam bagi keluarga, dan bertanggung jawab menjadi nabi bagi keluarga yang akan mengarahkan keluarga mereka kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, dan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Berkati mereka semua dalam nama Yesus mau berdoa. Amin. Saudaraku, kita bertemu lagi besok. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena ketika saudara melakukannya, Anda sudah membantu pekerjaan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.